Keamanan dan ketertiban masyarakat merupakan fondasi penting bagi keberlanjutan pembangunan nasional. Dalam perjalanan menuju Indonesia Emas 2045, seluruh elemen bangsa bergerak bersama menuju cita-cita negara yang bersatu, berdaulat, maju, dan berkelanjutan. Polda Banten hadir sebagai bagian dari perubahan itu, mengedepankan pendekatan humanis, memperkuat sumber daya manusia, serta memastikan pelayanan yang cepat dan presisi di wilayah hukum seluas lebih dari 8.200 km persegi. Pada tahun 2024, tercatat 5.753 kasus kejahatan dan 2.578 pelanggaran hukum. Kejahatan menonjol seperti pencurian, perampokan, dan pencurian kendaraan bermotor paling banyak terjadi di Pandeglang, Tangerang, dan Kota Cilegon, menandakan pentingnya peningkatan patroli dan pengawasan di wilayah-wilayah tersebut. Banten bukan hanya strategis, tetapi juga penuh tantangan. Aktivitas Gunung Anak Krakatau yang tercatat 75 kali meletus sepanjang 2023 menjadi ancaman nyata yang memerlukan kesiapsiagaan tinggi. Selain itu, letak Banten di jalur pelayaran internasional Selat Sunda Alki 1 yang dilintasi lebih dari 145 kapal setiap hari menjadikannya kawasan rawan kecelakaan laut, penyelundupan, dan ancaman maritim lintas negara. Banten juga memiliki sejarah panjang dalam isu radikalisme dan konflik sosial. Dari kasus Imam Samudra hingga peristiwa Cikesik, semua menjadi pengingat bahwa ancaman ideologi dan konflik horizontal masih perlu diwaspadai bersama. Namun, di sisi lain, kapasitas sistem pengawasan di wilayah hukum Polda Banten masih memiliki keterbatasan. Rendahnya efektivitas patroli dipengaruhi oleh keterbatasan jumlah dan pengalaman personil, metode patroli yang belum optimal dalam pencegahan kejahatan, serta layanan pengaduan masyarakat yang belum terintegrasi sepenuhnya. Dukungan anggaran dan logistik juga belum sepenuhnya mengikuti strategis berbasis kebutuhan lapangan, money follow strategi. Selain itu, kehadiran patroli belum merata di seluruh wilayah hukum, menyebabkan masih ada area rawan yang minim pengawasan. Keseluruhan faktor tersebut menunjukkan perlunya penguatan sumber daya, sistem, dan koordinasi lintas fungsi untuk menciptakan pengawasan patroli yang lebih efektif dan responsif terhadap dinamika keamanan di lapangan. Oleh karena itu, penting bagi Polda Banten memiliki sistem informasi yang mampu menghimpun seluruh sumber daya yang ada, serta berkolaborasi dengan para stakeholder untuk membangun sistem pengawasan terpadu lintas sektor. Beranjak dari permasalahan tersebut, serta guna mendukung visi Kapolda Banten, Banten yang aman, antisipatif, modern, akuntabel, dan nurani, Iwan Muri Susanto, Wadir Ditsamapta, sekaligus peserta pelatihan kepemimpinan nasional tingkat 2, Angkatan 26 tahun 2025, dalam proyek perubahannya menciptakan terobosan inovatif berupa integrasi sistem pengawasan guna meningkatkan respon polisionil dalam mewujudkan keamanan yang kondusif di wilayah hukum Polda Banten. Produk inovasi tersebut diwujudkan dalam bentuk dashboard roadmap patroli maung presisi. Platform ini hadir menjawab kebutuhan akan sistem terintegrasi yang mampu menghubungkan seluruh sistem dan sumber data ke dalam satu dashboard interaktif berbasis linkage system. Melalui integrasi ini, data dari berbagai satuan, mulai dari human intelligence, Binmas, hingga patroli, tersaji secara real-time, akurat, dan mudah dianalisis. Dengan konsep linkage data, seluruh aktivitas dan laporan otomatis terhubung dalam satu sistem terpadu. Launching roadmap patroli maung presisi Ditsamapta Polda Banten tahun anggaran 2025 secara resmi saya nyatakan dibuka. Semoga dashboard roadmap patroli maung presisi dapat diimplementasikan secara berkelanjutan, mendukung transformasi digital Polda Banten, dan terus memberikan dampak positif bagi masyarakat, serta terwujudnya Banten aman dan Polri yang semakin presisi. Dari Banten,
Untuk Indonesia, Roadmap Patroli Maung Presisi menjadi simbol kolaborasi, inovasi, dan dedikasi menuju Polri Presisi. Polisi yang prediktif, responsif, dan transparan dalam pelayanan. Bersama, kita wujudkan keamanan yang kondusif, masyarakat yang tentram, dan masa depan bangsa yang gemilang.